Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan kami ya, Bagus saya Purnomo dengan anak kelas 9 D dalam keadaan yang semoga sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga orang tuamu dan semua kaum muslimin senantiasa sehat dan dicurahkan rezekinya dari langit dan dari dalam bumi. Amin ya. Semoga kita semua mati husnul khotimah biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Jodohnya cepat dan punya anaknya banyak. Amin ya. Oke. Ini sekarang pemirsa, oh iya saya akan nyapa pemirsa. Semoga pemirsa dimanapun panjenengan berada senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang lagi belajar adab ya. Kenapa? Karena banyak sekali ulama itu yang lebih mementingkan adab daripada ilmu itu sendiri. Belajar adabnya itu di awal dan lebih panjang, lebih lama daripada belajar ilmunya sendiri. Kenapa? Karena al adabu qoblal ilmi, adab itu sebelum ilmu. Bil adabi tafhamu al ilma, dengan adab itu maka engkau, saya, dirimu, kita semua akan bisa memahami akan sebuah ilmu. Kalau sudah adab itu maka ilmu itu akan dibuka oleh Allah zahir batin, dibuka belang begitu tuh, akan difutuh hati kita. Kalau nggak beradab, sepinter apapun orang, setinggi apapun IQ seseorang, setinggi apapun jabatan atau ya itu pendidikan seseorang, maka tidak ada artinya. Pun bisa jadi pinter tapi nggak ada manfaatnya. Buat apa ilmunya? Begitu. Berapa banyak orang yang pinter tapi karena nggak ada adab akhirnya ya nggak ada pekerjaan, kemudian atau kalaupun ada pekerjaan nggak akan barokah. Begitu. Berkata qala Sayyidi Syekh Muhammad bin Ali al-Ba'atiyah ad-Dawani atau ad-Dawani, man nada syekhahu bismihi lam yamut hatta yadhuqa al-faqr al-ma'nawiyya min al-ilmi. Ini berkata al-alim al-alama Syekh Muhammad bin Ali al-Ba'atiyah ya. Beliau itu dari Yaman gitu ya. Man barang siapa man orang nada yang memanggil si iman syekhohu, kepada gurunya si iman ya. Kalau dirimu ya kepada gurunya, kepada pak guru, bu guru begitu, ustazah, ustadz begitu. Bismihi dengan namanya saja, tidak assalamualaikum pak guru enggak, tapi langsung assalamualaikum bagus atau siapa gitu tuh ya. Maka si eman itu, si orang itu, si anak itu, si thalibul ilmi itu lam yamut, tidak akan mati hatta yadzuqal faqra, hingga dia merasakan al faqra, kefakiran, al ma'nawiyah minal ilmi, kefakiran yang maknawi dari ilmu. Ini ditafsirkan ya memang fakir ilmu, artinya ilmunya tiba-tiba hilang. Dan yang kedua fakir secara harta juga, nggak akan mati sebelum dia fakir ilmu dan fakir harta. Naudzubillah min zalik. Tapi pemirsa, kalau anak-anak kelas 9D ini insya Allah soleha-soleha ya, dan adab-adab, amin ya, insya Allah. Kalau misalkan ada permasalahan dengan guru, dengan ini ya insya Allah ya bil qaul yang karimah, dengan kaulan karimah. Ustadz kok begini sih Ustadz ya gitu ya. Namanya orang itu kan kadang ada crash, ada gini tapi anak yang beradab, santri yang beradab itu mengedepankan husnudzon sama guru, kemudian ya tabayun, bukan oh ini gini gimana. Nah itu nggak beradab, hati-hati ya, hati-hati begitu. Kemudian berkata Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, aghdhabu min at-talibi alladhi la yahtarimu ustadzahu walau kana al-ustadzu sahibahu. Aku tuh sangat benci loh gitu tuh, kata Sayyid Maliki. Aku sangat murka terhadap penuntut ilmu alladzi la yahtarimu ustadzah, yang tidak menghormati ustadznya, walau kana al-ustadzu sahibah, meskipun si ustadz itu adalah ustadzah begitu ya. Meskipun ustadz itu gurunya itu adalah teman dekatnya sendiri, teman karibnya sendiri. Dirimu ketemu dirimu no. Anida belajar ke Anissa tuh karena ada satu dan lain hal sehingga Anissa bisa jadi lebih pinter di bidang ini misalkan. Nidaknya belajar ke Anissa. Lah maka meskipun Anissa ini temannya Nidak, maka tetap aja harus kalau bisa ya tetap salim. Karena kenapa? Karena jadi yo temannya ya jadi gurunya. Begitu ya. Ya, apalagi kalau gurunya itu bukan sahibah, bukan sederajat, bukan temannya yo lebih-lebih. Dan sebaliknya juga, loh Ustaz, bagaimana kalau guru saya itu adik kelas saya atau di bawah saya? Wah, kalau di bawah saya ya nggak apa-apa, tetap aja kita itu menghormati. Ustadz itu punya banyak guru yang itu lebih. Iya kak, oh iya ini anak saya keren sekali nih pemirsa ya. Apalagi
kalau gurunya itu lebih kecil secara umurnya. Bagaimana itu? Ya, ini adalah tantangan bagi seseorang untuk menerapkan adab. Guru saya itu banyak yang lebih junior secara ilmu, secara usia ya. Ustadz Burhan, ada Ustadz Robi yang di bawah saya 9 atau 10 tahun, tapi ya harus beradab kitanya. Kenapa? Karena kitanya bodoh, beliaunya pinter gitu ya. Selanjutnya Imam Nawawi berkata, yang baghilil muta'allimi ayyatawaddu'a li mu'allimihi wa yata'addaba ma'ahu wa in kana asghara minhu sinnan wa aqalla syuhratan wa nasaban wa salahan li tawaddu'ihi yudraku al-ilmu gitu. Yang bagi maka hendaklah lil muta'allimi, si pencari ilmu itu, ayyatawaddu'a, untuk bersikap tawaddu li mu'allimihi, terhadap mu'allimnya, terhadap gurunya begitu. Wa yata'addaba, dan bersikap adab yang lebih, adab yang sangat, adab yang tinggi, ma'ahu, beserta dengan si muta'alim. Wa in kana, meskipun si ustadznya itu, si mu'allimnya itu asghara minhu, lebih kecil minhu, dari si muta'alim. Apanya yang lebih kecil? Sinnan, umurnya. Wa aqalla syuhratan, dan lebih akol, lebih sedikit syuhratan, apanya? Terkenalnya. Artinya guruku nggak terkenal amat. Ini misalkan ini godaannya artis, misalkan artis hijrah gitu kan, dianya terkenal banget, kemudian gurunya nggak terkenal amat. Bagaimana? Ini ujian adab bagi seorang pencari ilmu. Gurunya nggak terkenal, dianya terkenal. Atau ujian bagi seorang ulama yang kondang di televisi gitu. Dia berguru kepada seorang guru ngaji yang ilmunya tabahur, ilmunya menyamudra, tetapi si guru ini tidak terlalu dikenal di masyarakat. Ujian mental, ujian adab bagi seorang ulama yang kondang tersebut. Orang lebih kenal muridnya daripada gurunya. Apakah ada? Banyak terjadi. Maka bagaimana caranya agar si murid ini tetap mempunyai adab kepada gurunya? Wa aqalla nasaban, artinya begini, nasab si guru ini, oh dia dari kalangan rakyat jelata biasa. Si anak ini Gus itu kalau di Jawa itu adalah anaknya seorang yai itu. Ada seorang Gus, lalu dia itu belajar kepada guru ngaji yang biasa, dari kalangan yang biasa, tapi ilmunya tabahur. Wah, keren sekali. Maka ujian bagi seorang Gus ini untuk menundukkan egonya, menundukkan dirinya agar bisa beradab kepada gurunya tersebut. Wa aqalla sholahan, bisa jadi guru itu kurang soleh gitu loh. Lebih rajin tahajudnya muridnya, lebih rajin menghafalnya. Si murid itu lebih si murid itu lebih soleh aja ya. Kalau laki-laki soleh, kalau perempuan soleha. Gurunya itu ya biasa aja ya. Yang penting yang 5 waktu wajib dikerjakan. Kemudian kalau ada kesempatan ya sunahnya dikerjakan. Tapi si murid ini sunahnya semuanya, ibadah nafilah dikerjakan semua. Ibadah nafilah dikerjakan semua. Bagaimana seperti itu? Ya tetap ya, sebagai orang yang beradab, seorang muta'alim itu harus merasa, oh saya butuh sama guru saya dan saya harus beradab sama guru saya. Begitu. Kemudian litawaddu'ihi, karena tawaduknya seseorang si muta'alim, maka akan yudraku al ilmu, akan didapat tuh yang namanya ilmu begitu. Kemudian beliau juga berkata, siapa itu? Yaitu Imam Nawawi. Beliau berkata, uququl walidaini tamhuhu at-taubatu wa uququl ustadzina la yamhuhu syai'un albattah. Begitu. Berbuat dosa atau durhaka kepada kedua orang tua, maka akan tamhuhu, maka akan menghilangkan, akan menghapuskan perbuatan durhaka tersebut dengan apa? At-taubah, dengan taubat. Tetapi wa uququl ustadzina, berbuat dosa durhaka kepada ustadznya, maka la tamhuhu, tidak akan bisa menghapus kepada perbuatan dosa tersebut syai'un, sesuatu pun, albatah, sesuatu pun. Kalau berbuat dosa kepada orang tua bisa dihapus dengan taubat. Tapi kalau berbuat maksiat, berbuat dosa, menyakiti hati guru, maka tidak akan bisa dihapus dengan taubat kepada Allah SWT. Tapi harus minta ikhlas ridhonya gurunya. Dan ini yang lebih mengerikan lagi. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau berkata, wa adarru syai'in 'alal muridi taghayyuru qalbi syaikhi 'alaih walau ijtama'a 'ala islahihi ba'da dzalika masyayikhul masyriqi wal maghribi lam yastati'uhu illa ay yarda 'anhu syaikhuhu. Wa adarru syai'in, dan semudarat-mudaratnya sesuatu yang paling berbahaya 'alal murid, saya, dirimu, kan saya kan juga murid,
Jadi ya hanya sekarang aja kesempatan jadi guru itu pun ya belajar ya, kita lagi belajar ini. Paling banyak jadi murid, saya berguru kepada ini, kepada itu, kepada ini banyak ya, baik via Zoom, webinar, via darat, lebih banyak jadi muridnya saya. Dan saya lebih bangga jadi predikat seorang murid saja karena tuntutannya nggak banyak. Wa baru syai'in, dan sejelek-jeleknya sesuatu, yang paling berbahaya sesuatu alal murid, atas seorang murid adalah taghayyuru qalbi syaikhi alaih, berubahnya hati seorang guru kepadanya, kepadamu. Wahil kepadaku, diriku ya bagus. Walau ijtama'a ala islahihi, meskipun ini maksudnya berubah itu dari cinta menjadi benci gitu tuh, dari senang menjadi nggak senang, dari ridho menjadi nggak ridho karena perangainya si anak tersebut. Walau ijtama'a ala islahihi, meskipun berkumpul untuk memperbaiki, untuk memperbaiki si murid tersebut karena kesalahan kepada guru, sehingga mengakibatkan tahayyurnya, berubahnya hati seorang guru, kecondongan hati guru kepada si murid. Meskipun berkumpul ala islahi, untuk memperbaiki kesalahan si murid itu, ba'da dzalika, setelah si murid itu melakukan menyakiti hati seorang guru. Siapa yang berkumpul saat masyayikhul masyriqi wal maghribi, para syekh, para guru besar, para ulama yang kondang, para ulamanya dunia dari masyrik sampai maghrib, berkumpul untuk memperbaiki si murid yang telah menyakiti hati guru ini, meskipun gurunya ini di mata seseorang itu kecil gitu kan, di mata seseorang itu nggak terkenal. Berkumpul ulama-ulama besar untuk memperbaikinya, maka lam yastati'uhu illa ayyarda anhu syaikhuhu, tidak akan bisa memperbaiki si masyayikh minal masyriq ilal maghrib itu kepada si murid, illa kecuali ayyarda, ridho anhu, terhadap si murid itu. Siapa yang ridho? Syaikhuhu, gurunya si murid yang pertama tadi nih. Semoga kita bisa, terutama saya ya, bisa menjadi seorang murid yang beradab, amin. Karena dengan adab maka akan terbuka semua ilmu, nggak ada adab maka ilmunya akan ketutup. Ada ilmunya nggak akan barokah. Nauzubillah min dzalik. Terima kasih atas segala pertemuan. Terima kasih atas segala perhatian. Hanya ini yang bisa diberikan dari kami Al-Fakir, yang masih perlu banyak bimbingan. Jika ada salah-salah kata, perbuatan, mohon diingatkan dan diikhlaskan segala kesalahannya. Allahumma sholli sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim jam'an walhamdulillahirabbil alamin. Dadah ke kamera. Terima kasih. Dadah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bahagia selalu, amin. Semoga ilmunya barokah, manfaat, amin. Semoga menjadi anak-anak yang soleha dan bisa menjadi pemersatu umat ini, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.